Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Via Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Pemilih Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini Bagus hadir untuk menemani keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 10 Oktober 2022 dalam gelaran Via Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Insya Allah selama 1 jam ke depan. Dan yang pasti untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya. Amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti ingin bergabung dengan kita seperti biasanya, untuk phone live-nya di 314330 dan di WhatsApp-nya di 081578709640. Nanti kita tunggu dan jangan lupa namanya. Dan alhamdulillah di malam hari ini narasumber kita Kang Abed Nugroho sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh keluarga Fas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Ya, oke Kang Abed, ini walaupun Kang Abed seperti kita ketahui bersama ya, waktunya ini kan memang sangat luar biasa padat, tapi malam hari ini Kang Abed juga bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi ini tentang kebudayaan kepada keluarga Fas. Dan malam hari ini temanya ini tentang perjalanan Islam ke Nusantara ini. Iya, ini memang karena ini menjadi bagian dari tugas kita bersama, bagaimana kita juga harus memahami secara komprehensif bagaimana duduk perkara antara agama dan juga budaya, sehingga kita bisa menempatkan pada porsinya masing-masing, sehingga kegiatan atau acara malam hari ini setiap Senin menjadi sangat penting buat kita bersama. Iya, oke. Dan kalau kemarin kita sempat nyinggung juga ini tentang perjalanan Islam ke Nusantara, tapi cuman hanya sekilas saja. Iya. Mungkin malam hari ini akan kita perdalam. Dan untuk keluarga Fas masih kita tunggu ya bergabungnya, baik itu di phone live-nya maupun di WhatsApp-nya. Dan kita lanjut ke Kang Abed tentang perjalanan Islam ke Nusantara. Monggo Kang Abed. Baik. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama membedah lagi dari awal bagaimana posisi Islam masuk ke bumi Nusantara ini. Kita ketahui bersama bahwa Nusantara ini merupakan satu kesatuan wilayah yang sebenarnya sangat luas sekali. Kalau sekarang menjadi Indonesia, ini tentu sudah mengalami lebih kecil lagi. Kalau dulu Nusantara itu bahkan bisa kita bilang seluruh Asia Tenggara itu adalah Nusantara. Jadi kalau kita ngomong Nusantara itu sebuah wilayah, Nusa itu artinya adalah pulau dari pulau-pulau terluar, kemudian antara itu adalah di antara, jadi pulau-pulau yang terluar. Jadi kita memaknai Nusantara ini pulau yang di luar Jawa, kira-kira begitu. Jadi kesatuan pulau-pulau ini termasuk daerah Kamboja, Vietnam, ya, Malaysia, Filipina, itu dulu masuk dalam kesatuan Nusantara. Ini secara wilayah. Nah, kita malam hari ini akan membedah bagaimana sesungguhnya perjalanan Islam dari tanah Arab bisa sampai ke bumi Nusantara ini yang jaraknya begitu jauh sekali. Bahkan kalau naik pesawat kita kalau langsung itu kalau daily 14 jam, sekitar 14 jam 14 jam ya? Iya, itu kalau naik pesawat. Kita bayangkan kalau dulu belum ada pesawat, orang menjelajah dunia dengan kapal laut. Dan jangan lupa kapal-kapal yang hebat itu adalah kapal-kapal dari Nusantara. Maka kita pernah punya lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Itu bukan hanya lagu, tetapi itu sesungguhnya memang sebuah fakta
fakta real yang nyata. Bahkan gambar perahu itu ada di dinding relief Candi Borobudur, Mas Bagus. Candi Borobudur yang kita ketahui dibangun pada abad ke-8 Masehi itu di sana juga ada relief yang menggambarkan tentang kapal yang disebut kapal Samudra Raksa. Nah, kapal itu konon sudah pernah menjelajah dunia bahkan sampai Madagaskar. Jadi betapa hebat orang-orang kita dulu, orang-orang pada abad awal itu sudah bisa menjelajah dunia. Maka Nusantara itu menjadi suatu wilayah kawasan yang sangat besar sekali. Itu fakta dan tidak bisa terelakkan lagi. Dan kemaritiman orang-orang Nusantara ini sangat bisa dibuktikan bahwa kita Indonesia saat ini memiliki wilayah laut yang paling besar daripada daratannya. Jadi ini membuktikan bahwa kita dasarnya adalah seorang pelaut. Iya. Kalau saya ingatnya kalau lagu yang pelaut itu dulu yang tukang perahu itu loh, Kang Abed, yang gajinya 100.000 gitu itu dulu. Coba nyanyi Mas. Oke. Oke, dulu sempat tadi disampaikan juga bahwa dulu kita punya Samudra Raksa ya, yang bisa menjelajah sampai Madagaskar. Apakah ini kapal ini yang dibikin untuk pintu masuk Borobudur sebelah selatan itu bukan? Oh atau iya. Kemudian dalam program KSPN, Kawasan Pembangunan Strategis Pariwisata Nasional, ini kita mengambil ikon-ikon yang kemudian sekarang ini menjadi satu pintu masuk. Di sebelah selatan dari YIA itu memang dibuat kapal Samudra Raksa miniaturnya. Tentu kalau ukurannya akan lebih besar, yang asli itu akan lebih besar, itu hanya miniatur saja. Nah, kemudian di Palbapang, Palbapang itu kita tahu di sana ada patung singa atau kalamakara. Ya, jadi itu juga ya, penjaga Borobudur. Kemudian di pintu masuk Borobudur dari Semarang melalui Blundu, di sana ada pohon kalpataru. Itu juga pohon kehidupan yang disimbolkan. Di sana dipasang juga, ikonik juga di Borobudur. Kemudian dari arah Purworejo dipasang juga satu ikon, yaitu kepala gajah. Ya, gajah juga merupakan satu hewan yang merupakan ikonik juga di relief Candi Borobudur. Oke. Kalau dari 4 sisi ini sudah dipasang lambang ya, masing-masing lambang yang ada mungkin ada di relief Candi Borobudur. Kalau kita kembali ke tema kita tentang perjalanan Islam ke Nusantara, ini sebenarnya kalau kita hitung dari waktunya, kira-kira ini mulai dari abad keberapa, kemudian perjalanan seperti apa ini? Iya, kalau kita mau telisik dalam sejarah-sejarah perjalanan Islam ke Nusantara, sebenarnya Islam ini sudah mulai dibawa oleh para pedagang itu mulai dari abad ke-7. Ke-7, rentang waktu ke-7 sampai ke-9 Masehi itu mendarat para pedagang-pedagang, tetapi di daerah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu berarti daerah Melayu atau daerah Sumatera Barat dan Aceh. Jadi sana itu termasuk Islam yang paling tua kalau saya bilang. Kemudian rentang waktu dari abad ke-9 sampai 13 ini sudah mulai ke laut utara Jawa. Nah, kemudian pada kurun paruh waktu yang ketiga itu antara abad ke-13 sampai 15 ini sudah di zaman Mojopahit. Nah, di sanalah kemudian di paruh waktu yang ketiga abad 13-15 ini Islam sangat membumi dan sangat pesat menyebar mulai dari tanah Jawa.
Nah, gitu. Jadi ada 3 paruh waktu perjalanan Islam itu yang rata-rata memang dibawa oleh para pedagang gitu. Oke. Dari abad ke-7 sampai kurang lebih abad ke-9. Iya, 9 sampai 13, kemudian 13 sampai 15. Ya, tetapi dari tiga paruh waktu itu Islam paling bisa berkembang adalah di paruh waktu yang ketiga. Nah, nanti kita akan bicara tentang kenapa di paruh waktu yang ketiga Islam begitu bisa masif tersebar. Nah, gitu. Oke. Kalau sekarang kita menyinggung sedikit tentang tadi sebelum kita masuk ke yang 13 sampai 15 tadi kan disebutkan juga bahwa agama dan budaya ini kan bisa seiring dan sejalan ya. Iya. Tentunya dalam prakteknya ini dalam berdakwah juga tentunya menggunakan budaya di dalamnya ya untuk ngemasnya itu. Iya. Nah, ini yang kemudian membedakan bagaimana agama ini masuk ke tengah-tengah masyarakat. Kalau dari paruh waktu yang pertama abad 9 sampai abad 7 sampai abad 9 dan abad 9 sampai 13 ini masih konvensional. Cara para penyebar agama ini belum begitu fokus, tetapi mereka hanya sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam, sehingga hasil yang dicapai juga kurang begitu efektif, atau Islam ini belum begitu bisa menyebar di seluruh kawasan Nusantara. Nah, berbeda halnya dengan paruh waktu yang ketiga, ketika kemudian membentuk Dewan Dakwah yang disebut Dewan Dakwah Wali Songo itu kemudian memakai satu sistem strategi, yaitu strategi kebudayaan sebagai pintu masuk dalam penyebaran agama Islam. Nah, jadi kedudukan budaya, kedudukan seni ini sangat erat hubungannya dengan agama. Nah, kalau kita boleh bilang berarti kebudayaan ini menjadi infrastruktur agama. Artinya dia adalah mendorong bagaimana agama ini bisa menyebar secara luas di masyarakat. Gitu. Berarti intinya dengan budaya ini dakwahnya bisa sampai kepada maksudnya kepada sasaran atau kepada rakyat yang lain ya. Betul, karena banyak idiom-idiom yang sudah ada di masyarakat kemudian diadopsi atau dipakai dalam penyebaran agama itu sendiri gitu. Jadi misalnya Mas Bagus, kita ngomongkan agama nenek moyang, kalau di pelajaran-pelajaran itu biasa kita dikenalkan dengan nama agama orang-orang kuno Nusantara atau Indonesia itu animisme dan dinamisme. Satu sisi itu hanya istilah animisme dan dinamisme, sebuah agama yang percaya kepada roh-roh leluhur. Tetapi animisme dan dinamisme ini adalah sebuah istilah yang dibuat oleh orang Belanda. Nah, sesungguhnya agama nenek moyang kita itu adalah Kapitayan. Kapitayan. Nah, jadi dalam konsep Kapitayan itu yang disembah itu adalah Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Toyo. Makanya disebut Kapitayan. Yang disembah atau Gusti Allahnya itu adalah Sang Hyang Toyo atau Sang Hyang Taya. Yang artinya ini Taya itu hampa, kosong atau suwung. Tidak bisa dibayangkan, sehingga orang Jawa kuno menyebut dengan kalimat tan kena kinaya ngopo, ora iso dibayangke, tidak bisa dibayangkan apapun. Itu adalah Tuhannya Kapitayan, agamanya bangsa leluhur kita. Nah, supaya bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Taya itu digambarkan dengan nama Tu. Jadi Tu. Jadi istilah Tu itu adalah untuk mempermudah. Jadi Tu itu artinya daya gaib, adikodrati lah kira-kira begitu. Jadi
tu yang bersifat kebaikan itu disebut Tuhan. Makanya kita sebut sekarang Tuhan itu ya dari kata tu. Jadi suatu kekuatan yang besar. Nah, kekuatan yang baik itu disebut Tuhan, atau basa Jawanya itu Sang Hyang Wenang. Dan tu yang bersifat ketidakbaikan, balik katanya Tuhan ini disebut Manik Maya. Bukan Tuhan terus hantu ya. Kalau dibalikkan Tuhan hantu gitu. Nah, keduanya ini tunggal, memiliki kekuatan gaib yang wujud dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kata tu. Misalnya Mas, ada watu. Nah, berarti diyakini bahwa dalam watu itu ada kekuatan gaib, ada kekuatan yang besar. Maka tidak salah kalau sampai hari ini orang banyak naruh sesaji itu di batu, ya, watu besar. Kemudian ada lagi tugu. Nah, tugu itu sebuah, ya, tugu sesuatu bangunan yang menjulang ke atas, tugu. Pakai tu juga. Di sana juga diyakini ada sesuatu kemampuan adikodrati di sana. Kemudian ada lagi misalnya untu. Ya, itu ada tunya juga. Makanya gigi atau untu itu kuat. Kalau di suku-suku di Kalimantan, di beberapa daerah di Indonesia itu menggunakan untu atau gigi sebagai kalung atau jimat. Karena diyakini bahwa dalam untu itu ada kekuatannya. Nah, tapi padahal kalau kita ya cabut untu. Ya, itu diyakini Mas oleh orang-orang terdahulu. Kemudian misalnya lagi ada lagi yang namanya toya, jadi air Mas. Toya, ya toyo ya, atau toya. Ini juga dalam air ini diyakini punya kekuatan. Nah, kalau kita sekarang banyak menggunakan air ini untuk media, Jadi misalnya air doa, ya, air minum yang didoakan ini biasa oleh para kiai kemudian menjadi salah satu media penyembuh. Jadi kata tu sendiri adalah sesuatu yang bermakna memiliki kekuatan adikodrati. Ya, ini menarik nih. Berarti untuk toyo itu dari tu, ya gitu ya? Ya, tu ya juga, ya. Nah, kalau puja bakti penganut Kapitayan, puja baktinya itu kira-kira tata cara sembahyangnya bagaimana? Salah satunya adalah membuat sesajen yang berupa masih dengan kata tu, tumpeng. Nah, jadi tumpeng itu bukan dari Hindu. Di Hindu tidak ada sebenarnya, tapi dari Kapitayan ini, agama orang-orang Nusantara ini semua. Tumpeng ya. Kemudian ada juga tumpi, ya, tumpi ya. Tumpi itu semacam, ya, kalau kita ya sekarang ya peyek itu. Ya peyek tapi yang isinya dari kedelai cambah itu, yang bakalnya cambah itu. Nah, kemudian itu ditempatkan dalam tumbu. Tumbu itu dibuat keranjang ya, keranjang bambu. Nah, kemudian juga ada minumannya, namanya tuak. Tuak ini ya minuman yang difermentasi, ya. Nah, minuman yang difermentasi. Kalau di daerah Tuban sana, nah, namanya juga tuh. Tuban itu di pinggir jalan orang banyak sekali jualan tuak. Sudah pernah minum Mas? Belum. Nah, sekali waktu boleh minum. Besok tak minum. Besok. Nah, kadang di Magelang juga ada yang jual itu. Ya, tuak. Jadi fermentasi dari buah siwalan. Ya, kalau kita di sini tuaknya ya dari kelapa, karena kita tidak punya pohon siwalan gitu ya, badek itu kira-kira hampir sama dengan itu kalau kita dari pohon kelapa saja. Nah, kemudian untuk pemimpin masyarakatnya tadi tata cara peribadatannya itu menyediakan itu, untuk pemimpin masyarakatnya disebut dengan ratu. Makanya ratu itu kuat sekali, atau dia seorang pemimpin sebuah komunitas masyarakat. Ratu dan datu. Datu ini kira-kira datuk lah kalau di ini pemimpin agamanya atau pemimpin
pemimpin upacaranya gitu. Ratu dan datu ini merupakan orang-orang yang berhak memimpin sebuah masyarakat gitu. Nah, kemudian orang dianggap saleh dan dikaruniai kekuatan gaib. Ini mereka memiliki sesuatu yang namanya tuah atau tulah. Nah, makanya bertuah. Nah, ada kan orang sekarang jualan batu bertuah. Nah, lawannya tuah ini tulah, Mas. Kalau tulah ini kira-kira sesuatu yang berbahaya atau bisa mencederai seseorang. Tulah, jadi sabdo gitu, kamu berubah menjadi kata. Itu tulah, Mas. Nah, kalau tuah ini sesuatu yang kira-kira lebih baik, kalau tulah ini yang kira-kira nanti sebaliknya, sebaliknya jadi buruk. Ini kira-kira beberapa konsep kepercayaan dari agama nenek moyang Kapitayan. Nah, misalnya dari tumpeng itu tadi, salah satu persembahan yang digunakan oleh masyarakat Kapitayan ini kemudian masih tetap dibawa dalam media penyebaran Islam. Tumpengnya tidak diberhangus, tumpengnya masih tetap ada, dibuat selamatan. Nah, ini yang kemudian orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara ini menjadi lebih aware, menjadi lebih tertarik dengan agama baru. Jangan lupa, Mas, kita itu juga punya kasta. Jadi waktu itu, pada saat itu, orang-orang yang berkasta sebagai pedagang itu termasuk kasta yang rendah sesungguhnya. Sudra atau iya, ya bisa dibilang kasta sudra ya. Jadi malah mungkin di bawahnya sudra itu mungkin. Ya. Kemudian orang-orang asing ini juga berkasta rendah. Nah, bagaimana kemudian kita ini memposisikan mereka? Akhirnya kan agama yang dibawa oleh orang asing dan juga pedagang ini tidak bisa diterima begitu saja oleh orang-orang Nusantara karena mereka ini dianggap kastanya rendah. Berbanding terbalik dengan kondisi hari ini yang kita hari ini menganggap orang lain itu menganggap orang lain lebih hebat. Lah itu. Ini kita ternyata setelah mengalami penjajahan yang lama oleh VOC, Belanda, Jepang, dan Inggris, ini ternyata kita itu menjadi underestimate, menjadi tidak percaya diri. Ini sikap-sikap ini yang berbanding terbalik dengan orang-orang Nusantara masa lalu yang begitu hebat dan percaya diri. Mereka bahkan memposisikan orang lain, orang dari negara lain itu kastanya lebih rendah. Nah, itulah sebabnya juga mengapa agama Islam sulit diterima pada awalnya, pada paruh waktu awal dan pertengahan itu sulit diterima. Karena ini mereka yang menyampaikan ini adalah para pedagang dan tentu orang mancanegara. Nah, kemudian Wali Songo ini yang kemudian bertugas menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat kita, kepada masyarakat Nusantara dengan menggunakan idiom-idiom yang sudah ada, diadopsi, kemudian disinkronkan dengan agama Kapitayan, dengan Islam tadi, dicari persamaan-persamaannya. Nah, itu kira-kira, Mas. Oke, dan sebelum dilanjut Kang Abed, kita akan rehat dulu sejenak ya, karena tema kita di malam hari sangat menarik sekali. Dan untuk keluarga Fas masih kita tunggu bergabungnya baik itu di phone live-nya maupun di WhatsApp-nya yang pasti tetap di 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bias Sutra. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari masih bersama dengan Bagus dan juga Kang Abed Nugroho dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Oke, tadi pembicaraan kita keren kayaknya pembicaraan kita gitu ya. Ini sampai dengan agama sulit diterima karena ini para pedagang kemudian yang dianggap orang asing ini kan kastanya rendah ya. Ini kan masih sulit bisa diterima oleh rakyat ya yang lainnya lah. Kemudian
untuk strategi dakwahnya ini kemudian para pendakwah ini bagaimana ini agar bisa diterima ini? Iya, kita lanjutkan lagi keluarga Fas. Jadi bagaimana agama Islam ini kemudian bisa membumi dan diterima secara luas oleh masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Jadi pada akhir pemerintahan Mojopahit di abad ke-15 itu kemudian berdirilah kerajaan Islam pertama Demak Bintoro. Ya, jadi Demak Bintoro ini tadinya merupakan wilayahnya Mojopahit, tetapi kemudian mendirikan atau menjadi dari kadipaten menjadi sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Islam pertama Demak Bintoro. Nah, tentu ketika membangun sebuah sistem pemerintahan yang baru dan berdasarkan Islam, jadi kalau Mojopahit ini bercorak Hindu, ya. Jadi agama yang datang sebelumnya, saya balik lagi, agama yang datang sebelumnya di Nusantara, kalau tadi kita ngomong Kapitayan itu adalah agama asli Nusantara. Nah, agama-agama yang datang di Nusantara sebelum Islam ini ada Hindu, kemudian ada Buddha. Nah, Mojopahit itu menganut agama Hindu. Nah, jadi kalau yang Buddha ini berkembang di daerah Mataram kuno sini. Jadi daerah kalau sekarang ya Jogja, Magelang, Temanggung, ya. Makanya Candi Borobudur yang bercorak Buddha ini dari Wangsa Sailendra ini berada di wilayah sini, wilayah Magelang atau Mataram kuno, ya gitu. Jadi ini agama-agama pendatang, termasuk setelah kedatangan dari Buddha, Hindu, kemudian Islam. Ini adalah kalau Buddha, Hindu ini dibawa dari India, nah, kalau Islam ini dibawa dari Jazirah Arab atau Arab Saudi, ya. Nah, siapa yang membawa ke sini? Ini dari awalnya itu memang para pedagang, tetapi kemudian perkembangan agama Islam ini tidak hanya disampaikan oleh para saudagar, tetapi oleh para pendakwah. Jadi memang sudah disistem dari sana. Jadi seperti misalnya dari Turki ini pernah mengirim, ya, dari Turki ini pada abad ke-14 Sultan Muhammad Al-Gabah dari negeri Rom. Rom itu Istanbul, Turki, ya. Dalam catatan sejarah pernah mengirimkan 20.000 keluarga muslim yang bertugas untuk mengislamkan Jawa. Tetapi sayang sekali dari 2.000 orang itu ternyata mengalami banyak sekali peristiwa sehingga banyak yang terbunuh hingga tersisa 200 keluarga saja. Nah, kemudian karena tanah Jawa ini atau Nusantara ini sulit ditaklukkan, Sultan Al-Gabah ini mengirimkan 9 ulama sakti, ya, 9 ulama sakti untuk membinasakan jin, siluman dan penghuni tanah Jawa. Nah, salah satu ulama yang terkenal itu ya Syekh Subakir itu. Syekh Subakir yang wali keramat yang meninggalkan petilasan di Gunung Tidar itu. Tidak hanya sekedar kisah itu, tetapi sebenarnya ini ada dalam catatan-catatan sejarah. Yang ini semuanya catatan sejarahnya ada di Chengho dan kemudian ada juga di Belanda, di beberapa perpustakaan Belanda. Nah, Syekh Subakir ini berhadapan dengan Sabdo Palon atau Dahyang Semar. Jadi penunggu itu namanya Dahyang, penunggu Gunung Tidar. Jadi syaratnya adalah menanam tumbal. Nah, yang kita kenal dengan tombak Kiai Panjang dan batu Rajah
Aji Kolocokro. Nah, jadi yang tertanam di Gunung Tidar itu Mas Bagus, itu bukan Syekh Subakir ya, itu tumbalnya ya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana tanah Jawa ini bisa ditaklukkan. Nah, jadi tanah Jawa ini karena saat itu masih dihuni oleh banyak jin dan dedemit yang kuat, tentu zaman itu ya, zaman itu tentu mereka masih berkuasa daripada manusia, karena jumlah manusia ini masih lebih sedikit daripada mereka. Nah, akhirnya setelah Syekh Subakir ini mengadakan perjanjian, tanah Jawa ini menjadi lebih mudah untuk masuki atau diajarkan sebuah ajaran Islam itu. Ini tidak hanya cerita, karena tadi saya matur bahwa ada buku ini catatan bukti sejarah itu ada di catatan Cheng Ho, kemudian juga ada di catatannya Marco Polo, ini juga ada di abad 13. Nah, ini catatan-catatan sejarah yang tentu berbentuk serpihan-serpihan itu tentu menjadi bukti betapa perjuangan atau perjalanan masuknya Islam ke tanah Jawa ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Nah, kemudian pada abad ke-15 babak baru dakwah oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo ini berasal dari kata wali dan songo. Wali itu artinya waliullah atau bisa dimaknai kekasih Allah. Songo itu ya berarti 9. Jadi ini adalah sesungguhnya sebutan bagi Dewan Dakwah ya. Kalau sekarang mungkin apa ya, Dewan Dakwah ya semacam MUI mungkin ya. Jadi Dewan Dakwah orang-orang penyebar agama yang top lah kira-kira. Jadi 9, jumlahnya harus 9 memang. Harus 9 ya. Ya, karena ini meneruskan perjuangannya dari utusan dari Sultan Al-Gabah dari Turki itu tadi. 9. Ya? Nah, dari Rum itu 9. Ketika mereka semuanya sudah pulang kembali ke negaranya, maka ini diadopsi dan kita membentuk 9 juga yang namanya Wali Songo itu tadi. Nah, kemudian sebagai dalam kapasitas penguasa wilayah diberikan sebutan Sunan. Sunan itu dari kata susuhunan atau sesembahan sih Mas. Jadi sesembahan bukan berarti orang yang disembah, tapi orang yang dihormati atau memiliki kedudukan tinggi. Kemudian untuk menyebutnya biasa disebut dengan kata kanjeng. Nah, kata kanjeng misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo gitu. Kanjeng itu dari kata kang jumeneng ya, yang memiliki kedudukan, yang memiliki kewibawaan, kira-kira begitu. Jadi itu sebutan untuk para wali waktu itu, Dewan Dakwah Wali Songo yang jumlahnya 9 itu. Tentu Wali Songo yang ada itu juga bergantian mas-masanya. Tidak 9 wali mulai dari Sunan Ampel itu terus enggak, tapi berganti. Tapi ini eranya berubah-ubah ya. Jumlahnya tetap harus 9. Misalnya era-era yang terakhir itu misalnya Sunan Muria itu kan putranipun Jeng Sunan Kalijogo, jadi dia di terakhir misalnya begitu. Jadi yang awal-awal nih Sunan-Sunan Kanjeng Sepuh. Besok akan kita bahas lagi. Nah, kemudian mereka ini dipercaya oleh masyarakat memiliki karomah dan kemampuan yang adikodrati. Nah, kemudian kita akan bicara bahwa kunci keberhasilan dakwah Wali Songo adalah pada pendekatan multi strategi. Mereka menggunakan istilah-istilah lokal yang sudah ada. Nah, ini mulai terorganisir lagi setelah kehadiran 2 orang saudara yang berasal dari Champa. Ini menjadi sangat penting. Champa itu daerah sekitar Vietnam, Mas. Sekitar Vietnam. Iya, yaitu namanya Raden Rahmat atau yang kita sebut dengan Sunan Ampel. Dan yang kedua adalah Raden Ali Murtado yang kemudian kita sebut dengan Sunan Gresik. Nah, itu sekitar pada abad ke-14 disusul hadirnya pengungsi asal Champa karena serbuan Vietnam. Nah, jadi mereka itu sedang mengalami peperangan di sana. Nah, ada yang mengungsi ke
ke daerah Jawa ini. Nah, gitu. Kemudian mereka kemudian mencari bibitnya yang ada di Mojopahit, Mas. Nah, bibitnya itu salah satunya ini Putri Condrowati itu diperistri oleh Raja Mojopahit karena memang di Vietnam itu waktu itu masuk wilayah Mojopahit. Mojopahit juga pernah menaklukkan daerah Vietnam, kemudian dihadiahi seorang putri. Nah, ini si Raden Rahmat dan Ali Multado ini mencari bibitnya yang ada di kerajaan Mojopahit itu, Mas. Nah, kemudian diberilah sebuah kawasan atau tanah yang namanya Ampel Kedaton itu. Ampel Dento. Ya, Ampel Dento itu yang kemudian sekarang menjadi tempat untuk beliau mensiarkan agama Islam waktu itu, dan sekarang kita ziarahi makamnya Sunan Ampel. Nah, itu dua orang itu yang berjasa mulai Islam mulai terstruktur, perjalanan Islam di tanah Jawa mulai terstruktur dengan sangat bagus dan masif mulai hadirnya dua orang itu tadi. Nah, itu bapaknya itu Syekh Ibrahim Asmorokondi yang makamnya juga ada di Palang Tuban. Nah, itu orang tuanya beliau. Jadi kalau ziarah itu biasanya kalau saya yang sepuh dulu, tapi karena rutenya biasanya ndak urut, banyak orang langsung ke Sunan Ampel dulu. Mbah Wali sepuh pertama betul, tapi orang tuanya juga ada di daerah situ juga di Palang Tuban. Ibrahim Asmorokondi. Jadi Asmorokondi memang dari daerah namanya di sana Samarkand, ya, Asia Selatan itu daerah Samarkand. Nah, kita nyebutnya Asmorokondi gitu. Nah, ini beberapa para wali Kasepuhan yang mulai menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oke, iya, tapi ini Kang Abed, karena perbincangan kita yang semakin menarik ini, tapi waktunya tidak bisa diulur ini Kang Abed ternyata ya. Dan mungkin ini baru episode yang pertama ya. Iya, ini lanjutannya mungkin masih akan ada karena ini tadi baru sampai Ngampel ya. Iya, nanti belum sampai Bablas, sampai ke Cirebon juga. Belum sampai ke Magelang juga. Tapi sebelum pisah Kang Abed, karena waktu ini untuk closing, monggo Kang Abed sekalian ya. Iya. Bahwa penyebaran agama Islam ini adalah perjuangan para pendahulu yang sangat luar biasa, memperjuangkan bagaimana Islam ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sampai kepada kita hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita juga menghormati mereka-mereka para penyebar Islam, para pendakwah Islam yang awal mula membawa Islam itu ke bumi Nusantara ini. Banyak orang hari ini antipati, tahu-tahu sepertinya dia langsung Islam, lahir langsung Islam. Jadi marilah kita mengajak untuk seluruh keluarga Fas FM, marilah kita kembali belajar lagi kepada sejarah bagaimana sesungguhnya para pendahulu begitu hebatnya menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Tentu tidak serta-merta hari ini kita bisa menikmati, kita bisa mengenal Kanjeng Nabi, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui jasa-jasa beliau. Marilah kita tetap mengingat perjuangan para wali, kita tetap takdim, kita tetap mendoakan kepada beliau-beliau dan berterima kasih, dan ada makam-makam wali yang harus kita kunjungi juga. Maka dalam tradisi Nahdien kita mengenal juga adalah ziarah ya. Jadi ziarah ini sangat penting. Selain kita mengingat kematian, kita ini juga sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan kita kepada para pendakwah penyebar agama Islam Nusantara. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Senin hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Ada salah maaf, ada salah kata, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kang Abed ya, terima kasih untuk waktunya. Dan untuk keluarga Fas, insya Allah kita masih bertemu lagi di waktu yang akan datang di hari
dan jam yang sama, tapi insya Allah dengan tema yang berbeda. Kalaupun malam hari ini belum bisa dibahas secara utuh semuanya, insya Allah ini episode 1, kemudian dilanjut dengan episode yang selanjutnya. Dan sebelum pamit, sebelum pisah, berbagi info dulu untuk keluarga Fas. Fas FM Family Radio.